Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, perkenalkan, nama saya Arini Hadianti dengan NPM 21226003. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pendekatan legalistik untuk memenuhi mata kuliah metodologi ilmu pemerintahan. Baik, saya akan mulai. Yang pertama adalah pengertian. Pendekatan legalistik adalah salah satu cara untuk melihat gejala dan peristiwa dari sudut pandang aturan-aturan formal. Hal tersebut sekaligus menjadi ciri yang membedakan ilmu pemerintahan dari ilmu-ilmu sosial lainnya. Kajian-kajian pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang mengatur berjalannya pemerintahan. Pertama, ada fokus pada hukum dan legalitas. Norma hukum. Pendekatan legalistik menitik beratkan pada norma hukum sebagai pedoman untuk mengkaji perilaku dan kebijakan pemerintah. Yang berikutnya ada legalitas. Legalitas merupakan prinsip sentral dan penilaian terhadap tindakan pemerintah seringkali didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang. Yang kedua ada analisis konstitusi. Konstitusi sebagai landasan utama. Pendekatan ini menekankan pada konstitusi sebagai dokumen fundamental yang mengatur struktur pemerintah, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia atau HAM, dan kewajiban pemerintah. Yang berikutnya ada konstitusionalisme, mengacu pada prinsip bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi untuk melindungi hak-hak warga negara. Yang ketiga ada peran undang-undang. Undang-undang sebagai instrumen regulasi. Undang-undang dan peraturan dianggap sebagai alat utama dalam merancang kebijakan, mengatur perilaku pemerintah, dan menyelesaikan konflik. Yang berikutnya ada penegakan hukum. Penting untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam praktek guna menilai efektivitasnya. Ada hak asasi manusia atau HAM dan perlindungan hukum. Apa itu HAM? Pendekatan legalistik menuntut penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Berikutnya ada peran pengadilan. Pengadilan dianggap sebagai lembaga penting dalam menegakkan keadilan dan menilai konstitusionalisme kebijakan pemerintah. Yang kelima ada penggunaan metode yuridis. Analisis hukum atau mungkin legal analysis. Metode yuridis digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan hukum yang terkait dengan isu-isu pemerintah. Yang berikutnya ada studi kasus. Pendekatan legalistik seringkali melibatkan studi kasus untuk menunjukkan bagaimana hukum diterapkan dalam konteks nyata. 6. Ada pentingnya lembaga hukum. Lembaga hukum melibatkan pemahaman struktur dan fungsi lembaga-lembaga hukum seperti pengadilan, jaksa, dan lembaga penegak hukum lainnya. Yang berikutnya ada relevansi kebijakan hukum, menilai dampak dan implikasi kebijakan pemerintah terhadap sistem hukum dan keadilan. Yang ketujuh, ada kritik terhadap pendekatan legalistik, ketidakmampuan menangani aspek sosial dan ekonomi. Kritik tersebut adalah kurangnya perhatian terhadap aspek sosial dan ekonomi dalam analisis pemerintahan. Yang berikutnya ada formalisme hukum. Kritik juga muncul terkait dengan pendekatan formalistik yang mungkin gagal memahami konteks sosial yang lebih luas. Berikut merupakan syarat ilmiah. Yang pertama, ada memiliki latar belakang yang jelas. Kedua, memiliki permasalahan yang jelas. Ketiga, memiliki teori yang jelas. Keempat, memiliki metodologi penelitian yang jelas. Kelima, memiliki hasil yang jelas. Dan keenam, berdasarkan teori dan metodologi yang memenuhi syarat ilmiah. Langkah-langkah pendekatan legalistik. 1. Mengumpulkan data secara sistematis dan menyeluruhkan informasi yang diperlukan untuk mengembangkan teori tentang penerapan hukum. Yang kedua, mengembangkan teori tentang penerapan hukum berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang ketiga, menguji cobakan teori yang dikembangkan dengan mengambil contoh tertentu yang diperlukan untuk menguji validasi teori yang dikembangkan. Keempat, menyelidiki kesalahan yang mungkin terjadi selama penerapan teori yang dikembangkan. Yang kelima, melakukan kesimpulan dan saranasi
atas hasil penelitian. Apa saja contoh penerapan pendekatan legalistik? Contoh penerapan pendekatan legalistik melibatkan pengambilan keputusan adalah hukum, di mana hukum mengambil keputusan berdasarkan pendekatan legalistik. Hukum mengambil keputusan tersebut dengan mempertimbangkan anggaran, kekuatan, dan keterkaitan yang ada antara hukum dan keputusan tersebut. Kelebihan dan kekurangan pendekatan legalistik. Yang pertama, kelebihannya adalah membantu hukum dalam mengembangkan pemikiran kritis, memberikan keputusan yang adil dan konsisten, dan mempertahankan hukum. Yang kedua adalah kekurangan, membutuhkan waktu yang lama, memerlukan banyak sumber daya, dan mungkin mengarah pada penerapan yang tidak seimbang. Berikut ini adalah beberapa poin penting tentang pendekatan legalistik dalam metodologi ilmu pemerintahan. Yang pertama, melihat gejala dan peristiwa pemerintahan dari dasar hukum yang mengaturnya, yaitu hukum positif. Yang kedua, berdasarkan hukum positif dilakukan dengan melihat proses pembuatannya, isinya, maupun pelaksanaannya. Yang ketiga, dalam melakukan analisis ilmu pemerintahan, banyak meminjam teori ilmu hukum dan ilmu kebijakan. Kesimpulan, pendekatan legalistik membantu dalam mengetahui apa itu pendekatan legalistik dan bagaimana ciri-ciri pendekatan legalistik dalam mempelajari ilmu pemerintahan. Selain itu, pendekatan legalistik juga membantu menambah pengetahuan dan wawasan di dalam ilmu politik dan pemerintahan agar suatu saat dapat dijadikan contoh atau bahkan dapat diterapkan apabila terjun langsung ke dalam dunia politik. Pendekatan legalistik meskipun memberikan wawasan yang penting seringkali diintegrasikan dengan pendekatan lainnya dalam metodologi ilmu pemerintahan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika pemerintahan.